Selamat malam pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Segera kita mulai kabar utama pemirsa, 4 orang tewas dalam kebakaran sebuah kios di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Penyebab kebakaran belum diketahui. Pangkalan gas LPG di kawasan Ciwidey, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu petang hangus dilalap si jago merah. 2 orang mengalami luka. Sebuah mobil sedan terbakar di area SPBU Kabupaten Probolinggo pada Kamis siang. Insiden ini terjadi saat setelah kendaraan melakukan pengisian bahan bakar. Jembatan Sungai Pemali di Jalan Pantura, Kota Brebes, Jawa Tengah nyaris terbakar. Kobaran api terlihat dari kolong jembatan pada Kamis. Pemirsa, Kejaksaan Agung membongkar penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana CS. Kejagung mengungkap Dadan CS menerima insentif miliaran rupiah per hari dari yayasan yang terafiliasi dengan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG. Pasca pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Kebon Siri. Kejaksaan Agung membongkar deretan proyek janggal yang diinisiasi ex-Kepala BGN Dadan Hindayana CS, mulai dari motor, sepatu hingga unit tablet yang harganya tak sesuai. Ex-Kepala Badan Gizi Nasional diduga menerima aliran uang imbalan atau insentif dari yayasan yang terafiliasi dengan SPPG. Dan berikut kami tayangkan grafis skema aliran uang panas yang mengalir ke Dadan CS. Kepala BGN yang baru, Nani SD, yang berkomitmen memperbaiki program MBG ke depannya. Ia pun terbuka atas kritik publik demi kebaikan program prioritas tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengaku terpaksa mengganti orang-orang yang dipercaya untuk membantu gas berat menjalankan program makan bergizi gratis. Prabowo menjelaskan putusan itu diambil setelah menerima laporan mengenai adanya penyelewengan. Serangan rudal dan drone terhadap Kuwait menyebabkan kerusakan di Bandara Internasional Kuwait. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar utama. Pemirsa, militer Amerika Serikat menyatakan 2 rudal Iran yang ditembakkan ke arah Kuwait gagal mencapai target. Serangan rudal dan drone terhadap Kuwait menyebabkan kerusakan di Bandara Internasional Kuwait. 1 orang dilaporkan tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran membantah telah menyerang Bandara Internasional. Pemirsa, rekaman drone pada Rabu menunjukkan kapal-kapal yang tidak bergerak di sekitar Selat Hormuz saat fajar menyingsing. Pemirsa, sebuah kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Jonggor, Kota Tegal, Jawa Tengah. Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan serta denda 200 juta rupiah subsidi. Joko Widodo merespons nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Jokowi menilai Nadiem orang baik. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa membantah anggapan yang menyebut pelemahan rupiah disebabkan kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Ia menilai nilai tukar rupiah yang sudah menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat dipengaruhi berbagai isu dan rumor yang beredar di pasar keuangan. Menanggapi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah kini tengah melakukan koordinasi antar lembaga dan kementerian terutama di bidang ekonomi untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Dalam kesempatan yang sama, Mensesnek juga membantah rumor tentang Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang mundur dari kabinet. Pemirsa, viral di media sosial sebuah kendaraan box menerobos palang pintu di perlintasan sebidang terjaga JPL 1. Satres Narkoba Polres Pematang Siantar menangkap seorang pria lanjut usia yang diduga berperan sebagai kurir sabu jaringan Medan Pematang Siantar. Kita ke kabar lain pemirsa, penutupan sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Pulau Gebang mengakibatkan penumpukan sungai berjibaku membersihkan hamparan sampah yang membentuk seperti pulau di pesisir utara Jakarta, Muara Angke. Petugas mengalami kesulitan karena volume sampah yang banyak serta kapal yang kandas terkena lumpur. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi mengenai seorang ibu yang sedang hamil menjadi korban penganiayaan oleh 2 orang pria di tengah jalan di Medan, Sumatera. Pemirsa, seorang ibu yang sedang hamil menjadi korban penganiayaan oleh 2 orang pria. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Saat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Fashal. Wakil bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.